Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpakur Anissa dengan NPM 102220009 dari kelas C1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Materi pertama yaitu Ta'rif al-Insan, artinya pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sangsekerta, mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus atau seorang individu. Manusia juga tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. 1. Tanah dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia. Beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peran tanah liat. 2. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Unsur-unsur dalam manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu 1. Kolbu atau hati, 2. Akal, 3. Jasad. Allah juga memberi amanah kepada manusia. 1. Amanah al-ibadah, 2. Amanah al-khalafah. Untuk materi yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. 1. Makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia juga memiliki sifat yaitu berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan juga fakir. Yang kedua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan daripada makhluk yang lainnya. Di antaranya, 1. Ditiupkan ruh, 2. Memiliki keistimewaan, 3. Ditundukkan alam padanya. Yang ketiga, dibebankan. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di antara tanggung jawab manusia yaitu 1. Ibadah, yang berarti taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. 2. Khalifah, yang berarti menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang keempat, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, apakah memilih al-iman atau al-kufru. Allah juga menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Yang kelima, pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka, hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Jika ia beriman, maka balasannya surga, dan jika ia tidak beriman, maka balasannya neraka. Materi yang ketiga yaitu takotul insan. 1. Potensi manusia. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan
Dapat disimpulkan juga, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam juga, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Potensi yang Allah berikan yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan potensi hati. 2. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab manusia ialah untuk beribadah dan patuh kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di saat memikul al-mas'uliyah itu, ada dua pilihan di hadapan manusia. 1. Al-amanah, sikap amanah. Merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua, al-hiyanat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan sebagai binatang. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Juga seperti batu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Materi yang terakhir yaitu nafsul insan, jiwa manusia. Jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Quran Surat Al-Ma'idah memiliki arti jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Nafs terdiri atas tubuh dan ruh. Tingkatan nafsu. 1. Nafsu mutmainnah, yang berarti jiwa yang telah dapat ketenangan atau nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan sifat tercela dan menghiasi dengan sifat terpuji. 2. Nafsu lawamah, yang berarti jiwa aruh, kolbu azam, dan akal, menarik dengan al-hawa. 3. Nafsu amaroh, jiwa yang aruh yang dikendalikan oleh al-hawa, syahwat semata. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.